Kali ini situasi berbalik. Rismon laporkan Jokowi atas dugaan berita bohong tentang pengakuannya soal Kasmojo yang belakangan diketahui bohong semua. Sementara itu Jokowi berujar bahwa ini agenda politik katanya. Ini orang cari kebenaran Pak, bukan politik-politikan, bantah Rismon. Bahkan analisa mikro ekspresi sebut Jokowi tahan kemarahan. Apakah polisi akan proses ini cepat? Proses laporan Jokowi kita tunggu saja. Bukan murni sebetulnya. Ada agenda-agenda politik di balik itu. Ya, aduh, ini narasinya terlalu liar sekali, apalagi untuk saya ya. Ini narasinya Bung Andi ini terlalu liar tanpa ada karena terlalu kuat, maka harus didelegitimasi. Oke, baik. Caranya ya tadi, dengan pemakzulan, dengan ijazah, istilah politik saya mengatakan ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik, untuk mendowngrade yang ya buat saya biasa-biasa aja lah. Saya kan seorang peneliti ya, nggak terlibat oleh ormas ataupun organisasi politik apapun. Ini demi sejarah Republik Indonesia. Makanya saya minta UGM jujur membuka semua proses atau semua dokumen yang menunjukkan bahwa Pak Jokowi menyelesaikan keseluruhan proses akademik di UGM. Tetapi kan kita mendapatkan banyak sekali ya, kejanggalan-kejanggalan. Publik ini sudah cerdas. Buktinya bantahan Pak Kasmojo. Itu sendiri, bayangkan seseorang yang menyelesaikan proses akademiknya di UGM, ya nggak mungkin lah dosen pembimbing skripsinya aja bisa lupa. Belum lagi tentang lembar pengesahan skripsi yang sangat modern, dan Bu Tifa sekarang memiliki bukti bundel bahwa skripsi saat itu, lembar pengesahannya dan semua batang tubuhnya itu pakai teknologi mesin ketik. Gitu loh. Itu kan sudah menjelaskan banyak hal, belum lagi terdaftar sebagai sarjana muda dan nilai mata kuliah MKDU, fisika, matematika, statistik itu nilai D. Ya, bagaimana mungkin seseorang itu bisa menyelesaikan perkuliahan di program sarjana Fakultas Kehutanan? Ya, belum lagi inkonsistensi waktu, tahun KKN. Ya, Dirtipidum mengatakan 1983, dibantah sendiri oleh Pak Jokowi tahun 1985 awal. Ya, jadi ini kan nggak bisa dijawab sampai saat ini. Nah, kalau tudingan politik tadi gimana itu? Politik tadi yaitu kita berbasis fakta di lapangan, berbasis sains, kajian saya ada metode error level analysis, penjejakan stempel dengan mendeteksi sebaran kanal RGB, ada pencocokan citra pakai pakai AI, ada font identification pakai AI. Jadi nggak ada. Memangnya ya kalau memang ada agenda politik, apa agenda politiknya? Jangan menghindar pada esensi ini, bahwa kalau memang Pak Jokowi lulusan UGM pasti bangga tanpa diminta pun pasti menunjukkan, karena itu adalah kebanggaan seseorang yang bisa menuntaskan kuliahnya di UGM, karena banyak sekali orang gagal. Bagian sini sebetulnya tidak banyak informasi yang kita bisa gali tentang emosinya Pak Jokowi, karena kan sebetulnya microekspresi adalah membaca emosi yang bocor melalui ekspresi wajah, tarikan samping mata, tarikan terusannya senyum, dan segala macam seperti itu. Yeah. Nah, bagian sini tepat tadi barusan lewat tadi gitu ya, itu adalah ekspresi ketika seseorang itu ekspresi dasarnya itu namanya anger, ekspresi dasar itu marah, cuman tidak ditampilkan seperti marah yang meledak-ledak atau eksplosif, tetapi menahan sesuatu di dalam. Nah, marahnya kenapa? Itu yang nggak bisa kita langsung hubungkan langsung dengan bahwa itu hubungannya dengan masalah ijazah. Tetapi cenderung ketika pertanyaan terakhir itu kan masalah pemakzulan Gibran misalnya. Bisa diartikan nggak kalau respon itu adalah ekspresi marah Pak Jokowi terhadap isu pemakzulan dari anaknya gitu ya, yang merupakan wakil Presiden Republik Indonesia begitu? Bahwa itu terhubung ya. Terhubung ke situ ya, tetapi saya tidak berani untuk bilang bahwa ini marah karena masih dalam tahap tarikannya itu tidak secara jelas terlihat, lebih cenderung kesel, marah tapi dengan intensitas yang tidak terlalu tinggi skalanya. Tanggapan Mbak Puan?
Ya. Memang kelihatannya ada agenda besar politik di balik isu-isu ini, ijazah palsu, isu pemakzulan. Ini perasaan politik saya mengatakan Kami sudah memasukkan surat aduan kami, begitu. Oke, dari saya ya statement saya sama. Hari ini kami melaporkan dugaan kebohongan publik, penyebaran berita bohong ya. Karena itu hari ini kita melaporkan Joko Widodo ya terkait dengan dugaan penyebaran berita bohong dan lainnya ya. Hal itu terkait dengan video tahun 2017 di mana di saat reuni Fakultas Kehutanan UGM 2017 itu ada dialog antara Pak Kasmujo dengan Pak Jokowi. Pak Kasmujo diundang untuk di panggung dan mereka berdialog ya. Ada dalam dialog tersebut ada narasi Pak Jokowi bolak-balik dan Pak Kasmujo galak. Terus ada ucapan juga terima kasih Pak Kasmujo atas bimbingan Bapak. Saya bisa menyelesaikan skripsi saya. Maka saat itu 2017, 8 tahun yang lalu, semua publik, jurnalis, wartawan menuliskan bahwa Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing skripsi dari Pak Jokowi. 8 tahun kemudian hal itu berbalik. Ya, Pak Kasmujo membantah. Dan terakhir Pak Jokowi membantah tahun 2025 bahwa Pak Kasmujo bukan dosen pembimbing skripsinya, tetapi dosen pembimbing akademik beliau. Akhirnya ketika saya bertemu dan mewawancarai Pak Kasmujo di rumahnya di Pogung Kidul, saya mendapatkan jawaban yang mencengangkan bahwa Pak Kasmujo menyatakan di depan saya, ada itu di YouTube saya Baligi Academy, bahwa Pak Kasmujo bukan dosen pembimbing akademik maupun bukan pula dosen pembimbing skripsi. Nah, dari situlah kami menduga ada penyebaran berita bohong yang kami duga dilakukan oleh atas nama Joko Widodo. Respon Sianipar buat aduan soal dugaan kebohongan Jokowi di Polda Jogja. Ahli forensik digital Rismon Sianipar mendatangi Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari Selasa siang. Rismon membuat aduan ihwal dugaan penyebaran kebohongan mantan Presiden Jokowi tentang dosen pembimbing akademik saat masih berkuliah di Universitas Gadjah Mada. Ihwa Ihsan menyatakan surat pengaduan Rismon telah diterima oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jakarta. Menurut Ihsan, sifatnya baru sebatas aduan bukan laporan. Rismon terlibat dalam sejumlah laporan soal ijazah Jokowi di berbagai tempat. Di Polda Metro Jaya, Rismon merupakan salah satu pihak yang dilaporkan Jokowi atas dugaan fitnah dan penghasutan seputar kabar ijazah palsu selain Roy Suryo. Rismon juga sempat diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya sebagai saksi terlapor. Rismon Sianipar mengatakan ada 34 pernyataan dari penyidik, sama seperti Roy Suryo. Rismon juga tidak menjawab semua pertanyaan. Diperiksa sekitar 3 jam, ujar Rismon ketika ditemui selepas menjalani pemeriksaan pada hari Senin.